Selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaiknya, Kisah Dunia. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan yang sangat istimewa, terbang jauh ke sebuah hutan yang damai di Nusa Tenggara Barat. Di sana, berbagai jenis hewan hidup rukun dan berdampingan. Ada komodo yang gagah perkasa, burung kakak tua yang selalu ceria dan cerewet, serta musang yang lincah dan gesit. Hutan itu adalah rumah bagi mereka semua. Tempat mereka bermain dan berbagi cerita setiap hari. Di antara semua penghuni hutan yang menakjubkan itu, ada satu sosok yang paling disayangi dan dikagumi oleh semua hewan. Dia adalah seekor kelelawar kecil yang bernama Kebati. Nah, Kebati ini bukanlah kelelawar biasa. Dia dikenal di seluruh penjuru hutan sebagai kelelawar yang paling baik hati. Kebati punya hati yang sangat tulus. Tidak ada satupun hewan yang sedang kesusahan luput dari perhatiannya. Kalau ada yang butuh bantuan, Kebati pasti akan datang tanpa berpikir dua kali. Dia selalu siap sedia membantu dengan setulus hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itulah yang membuat Kebati begitu istimewa di mata teman-temannya. Suatu malam, suasana di hutan terasa berbeda dari biasanya. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin dan menusuk tulang. Kabut tebal turun menyelimuti pepohonan, membuat hutan diselimuti kegelapan yang pekat dan mencekam. Suasana yang biasanya ramai dengan suara serangga malam, kini menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, dari arah sebuah pohon yang sangat tinggi, terdengar suara tangisan yang penuh kepanikan. Suara itu memecah keheningan malam dan membuat semua hewan yang mendengarnya terkejut. Ternyata, itu adalah suara bibi burung kakak tua. Dengan suara yang tercekat dan napas terengah-engah, ia memanggil-manggil meminta pertolongan. Tolong siapapun, tolonglah aku!" rintih bibi kakak tua dengan pilu. Air matanya mengalir deras, membasahi bulunya yang indah. Anakku demamnya sangat tinggi, badannya panas sekali," lanjutnya sambil terisak. "Aku harus memberinya daun katuk sebagai obat. Tapi letaknya sangat jauh dari sini, di perbatasan hutan sana. Aku tidak bisa pergi sekarang. Malam terlalu gelap dan berbahaya. Aku takut tersesat atau bertemu bahaya di tengah jalan." Keluh kesah bibi kakak tua terdengar begitu menyayat hati. Ia benar-benar putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong buah hatinya. Mendengar jeritan minta tolong bibi kakak tua, semua hewan yang berada di sekitar sana langsung terdiam. Mereka saling berpandangan, bingung harus berbuat apa. Mereka semua tahu, berjalan di tengah hutan yang gelap gulita seperti malam itu adalah hal yang sangat berisiko. Siapapun bisa tersesat dengan mudah di antara pepohonan yang rapat, atau bahkan lebih buruk lagi, bisa tersandung dan jatuh ke jurang, atau bertemu dengan hewan buas yang berkeliaran di malam hari. Suasana menjadi tegang. Semua merasa iba pada bibi kakak tua, tapi rasa takut menyelimuti hati mereka. Namun, tak lama kemudian, di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara lembut dan tenang memecah kesunyian. "Bibi kakak tua, jangan khawatir, aku akan pergi mencarikan daun itu sekarang juga." Semua mata sontak tertuju pada sumber suara. Itu adalah Kebati, si kelelawar kecil yang baik hati. Ia melayang perlahan mendekati sarang bibi kakak tua. Mendengar tawaran Kebati, bibi kakak tua menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, antara lega dan cemas. "Tapi Kebati, kamu kan tidak bisa melihat dalam gelap seperti aku. Itu terlalu berbahaya untukmu," ucap bibi kakak tua, khawatir akan keselamatan Kebati. Kebati tersenyum kecil, mencoba menenangkan hati bibi kakak tua yang sedang gundah. "Bibi, jangan lupa, aku punya kemampuan yang istimewa," katanya dengan percaya diri. "Aku punya ekolokasi. Aku bisa mengirimkan bunyi klik yang akan memantul kembali padaku. Pantulan suara itu akan memberitahuku di mana letak pohon, batu, dan bahkan daun katuk yang kita cari. Jadi, kegelapan bukanlah penghalang bagiku, Bibi. Aku pasti bisa membawanya untukmu." Penjelasan Kebati yang penuh keyakinan membuat hewan-hewan lain terkagum-kagum, dan secercah harapan pun muncul di hati bibi kakak tua. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Kebati segera mengepakkan sayapnya dengan mantap. Ia meluncur dengan cepat ke dalam pekatnya malam, meninggalkan teman-temonia yang menatapnya dengan penuh harap. Udara malam itu benar-benar sangat dingin, membuat sayapnya yang mungil terasa sedikit kaku. Namun, tekad yang membara di dalam hatinya jauh lebih hangat daripada rasa dingin yang menusuk kulitnya. Klik, klik, klik.
Suara kecil yang khas dari mulut Kebati terus terdengar, memandu jalannya di tengah kegelapan. Suara itu seperti peta tak kasat mata, membantunya menghindari setiap dahan dan ranting pohon yang tajam yang bisa saja melukainya. Ia terbang lurus, menembus lembah yang dalam, dan melintasi sungai yang airnya tampak hitam legam, hanya berbekal kebaikan hati dan kemampuan uniknya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah Kebati di perbatasan hutan. Tempat yang dituju, matanya yang jeli, dibantu oleh ekolokasinya, langsung tertuju pada rumpun tanaman yang ia cari. Di sana, di antara semak-semak lainnya, ia menemukan rumpun daun katuk yang tumbuh subur. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa lembar daun yang paling segar dan terbaik. Setelah memastikan daun itu aman dalam genggamannya, Kebati segera memutar arah dan terbang kembali secepat kilat menuju sarang bibi kakak tua. Di dalam hatinya, hanya ada satu pikiran. Anak bibi kakak tua harus segera sembuh. Sesampainya kembali di sarang bibi kakak tua, Kebati langsung menyerahkan daun obat yang telah ia perjuangkan. Wajah bibi kakak tua tampak sangat lega dan penuh rasa terima kasih. Tanpa menunggu lama, bibi kakak tua segera menumbuk daun itu dan membuat ramuan untuk anaknya yang masih terbaring lemah. Dan benar saja, keajaiban pun terjadi. Tidak lama setelah meminum ramuan daun katuk itu, demam anak burung kakak tua berangsur-angsur turun. Wajahnya yang pucat mulai kembali merona. Ia pun tertidur dengan sangat nyenyak, pulih dari sakit yang dideritanya. Keesokan harinya, saat matahari pagi bersinar cerah dan menghangatkan seluruh hutan, bibi kakak tua mendatangi Kebati yang sedang beristirahat. Ia datang dengan membawa sebuah keranjang yang penuh dengan buah-buahan segar dan lezat sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan Kebati semalam. Namun, dengan senyum yang tulus, Kebati hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku senang melihat teman-temanku bahagia, Bibi. Melihat anakmu sehat kembali, itu sudah hadiah yang lebih dari cukup bagiku," ucap Kebati dengan rendah hati. Jawaban Kebati membuat bibi kakak tua semakin terharu. Sejak saat itu, seluruh penghuni hutan semakin menyayangi dan mengagumi Kebati. Kisah keberanian dan ketulusan hati Kebati menjadi buah bibir di seluruh penjuru hutan, menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua tentang arti persahabatan dan pengorbanan. Mereka belajar bahwa di dalam setiap individu, sekecil apapun, tersimpan kekuatan untuk melakukan hal-hal besar. Nah, teman-teman, dari kisah kelelawar Kebati ini, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Menolong sesama yang sedang kesusahan adalah perbuatan yang sangat mulia. Jangan pernah takut untuk berkorban dan menggunakan kemampuan terbaik yang kita miliki untuk membantu orang lain. Sama seperti Kebati yang menggunakan kemampuan ekolokasinya untuk kebaikan. Yuk, mari kita coba menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.